Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan hari ini dan sesuai dengan tema kita yaitu haji dulu baru umroh. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan kenapa harus haji dulu baru umroh gitu? Apakah ada perbedaan yang mendasar nih pada hukum fikihnya atas umroh dan juga haji? Jadi masalah haji dan umroh ini jelas ada bedanya. Nah, kalau haji itu umroh plus. Jadi kalau umroh ada minusnya. Jadi minusnya itu adalah kegiatan di masyair, di Arafah tidak ada wukuf, tidak ada mabit, di Musdalifah tidak ada melontar, di Mina itu yang tambahan haji. Sedangkan kalau umroh cukup melakukan datang mikot di salah satu tempat, masuk entry Mekah, kemudian tawaf, setelah tawaf sa'i terus tahalul, cukur, selesai sudah buka ihramnya. Tapi kalau haji masih panjang. Jadi di situ yang nah, terus kenapa kok haji lebih dulu? Yang wajib itu haji, kalau umroh itu tidak wajib. Jadi dalam setiap kegiatan kalau kita lihat rukun Islam yang kelima. Sini yang kelima, wajib haji bagi orang yang mampu. Nah, mampu tadi yang dimaksud oleh Pak Kiai istitoah itu. Jadi kalau tidak mampu jangan berangkat, jangan paksakan diri. Nah, karena itu yang sekarang ini semua berbondong-bondong ingin berangkat semua, tapi ya BPKH senang-senang saja, uangnya banyak. Ya, senang uangnya banyak, tetapi kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat dengan uang berangkat itu harus sudah siap. Saya sendiri meyakini bahwa namanya haji itu panggilan. Walaupun orang itu mampu, punya uang, kesempatan ada, tapi kalau belum merupakan panggilan tidak bisa, ada saja halangan. Ini udah nyetor tiba-tiba ditarik setorannya misalkan, atau sudah tiba-tiba ada kendala sesuatu hingga tidak jadi berangkat. Sebaliknya walaupun orang tidak mampu tapi tiba-tiba ada yang bayarin gitu. Ada yang pokoknya sehingga dia mudah gitu. Nah, karena itu yang haji itu adalah sesuatu yang wajib, sedangkan umroh yang sunnah ya. Sedangkan kita kan sebagai umat Islam kan diwajib, dia harus menjalankan yang wajib dulu baru yang umroh, makanya haji dulu baru umroh. Oke, berarti memang orang-orang saat ini mungkin karena pingin ke Mekah dulu nih, jadi ya udah umroh aja dulu karena baru ada duitnya buat umroh gitu. Padahal sebenarnya yang diwajibkan adalah haji dulu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nunggu lama, yang penting memang diniatkan untuk menjalankan kewajiban seperti itu, Pak ya. Oke, baik. Dan kemudian terakhir Bapak, peran BPKH sangat yang signifikan dalam pengelolaan dana haji. Kemudian bagaimana sih transformasi digital yang dilakukan seperti itu, dan bagaimana caranya untuk memberikan transparansi pengelolaan keuangan haji gitu, supaya masyarakat juga tahu loh keuangan hajinya ternyata dipergunakan untuk A, B, C dan lain sebagainya. Ya, ya. Sebelumnya saya nambah sedikit dari Bapak Nenang Samudra ya, soal istitoah itu. Iya. Jadi istitoah itu selain soal biaya, itu kita juga mengenal istitoah kesehatan. Jadi untuk tahun ini itu hampir 64.000 jemaah itu masuk kategori lansia. Masuk kategori lansia usia 65 tahun ke atas. Memang belum tentu yang usia 65 tahun ke atas itu kondisinya tidak lebih sehat dibandingkan dengan yang sebelum 65. Bisa jadi yang sebelum 65 tahun kondisinya secara kesehatan lebih membutuhkan itu bantuan. Tapi satu hal bahwa kita harus menghitung benar ini terkait dengan jemaah haji kita tahun ini yang jumlah lansianya itu cukup tinggi, cukup signifikan. Artinya ketentuan istitoah, selain istitoah dari sisi biaya, istitoah juga dari sisi kesehatan itu menjadi penting, menjadi perhatian kita bersama. Maka saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Agama dengan membangun tagline haji ramah lansia tahun ini. Haji tahun 2023 adalah haji ramah lansia. Itu satu. Yang kedua, tentu kita BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji,
berusaha semaksimal mungkin ya untuk melakukan berbagai upaya agar jemaah haji Indonesia kita, jemaah haji itu baik itu termasuk jemaah yang masih tunggu ya, itu termasuk jemaah haji tunggu, itu dapat mengikuti secara terus-menerus, dapat mengakses berbagai informasi terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Kita mengupayakan transparansi semaksimal mungkin. Di BPKH dapat diakses di website BPKH bagaimana dana haji dikelola, berapa yang masuk di investasi dalam bentuk apa saja, berapa yang masuk di penempatan dan seterusnya. Jadi coba itu terbuka, sifatnya terbuka, dan masyarakat siapapun dapat mengakses dan menyerap informasi yang ada di dalam dashboard yang dimiliki oleh BPKH tersebut. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah mandat yang diberikan undang-undang kepada BPKH adalah bagaimana BPKH dapat mengoptimalkan perolehan nilai manfaat. Imbal hasil yang diperoleh itu bagaimana dapat seoptimal mungkin. Oleh karena itu, selama ini mungkin kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di BPKH itu adalah melakukan investasi pada bidang di sektor keuangan ya, dalam bentuk sukuk dan seterusnya. Ke depan kita mendorong dilakukan investasi langsung yang arahnya adalah capaian imbal hasil yang optimal. Tentu dengan mempertimbangkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan seterusnya. Ekosistem haji ini adalah potensi yang luar biasa. Hampir 20 triliun dalam satu musim haji, itu uang kita itu lari ke Arab Saudi. Kita balik hanya bawa air zam-zam. Tidak ada yang balik dalam bentuk hasil yang lebih. Oleh karena itu, saya kira ekosistem haji, ekosistem umroh ini menjadi potensi yang cukup luar biasa bagi BPKH untuk lebih mengembangkan kemampuan pengelolaan keuangan haji agar diperoleh imbal hasil yang optimal, yang maksimal. Mungkin itu deh. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya tadi ya, di mana diharapkan juga melalui ekosistem haji dan juga umroh ini menjadi potensi ke depannya gitu ya. Mungkin ada closing statement dari Bapak Nanang. Saya ingin menyatakan bahwa jangan ragukan BPKH dalam mengelola uang masyarakat, terutama uang para calon jemaah haji. Karena BPKH juga diaudit oleh lembaga-lembaga keuangan yang memang mempunyai bidang tentang itu, dan hampir semua teman-teman BPKH itu baik di badan pelaksana maupun dewan pengawas, mereka itu hasil fit and proper yang kami lakukan itu sudah ya terbaik dari yang baik-baik itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nanang atas closing statement-nya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada hari ini Pak Nanang dan juga Pak Isfa. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat juga untuk semua masyarakat yang memang berniat untuk melaksanakan haji dalam waktu dekat ini. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih telah membersamai kami pada hari ini dengan tema Haji Dulu Baru Umroh. Dan semoga kita semua bisa beristiqomah untuk menguatkan niat dan bisa berangkat haji untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim. Saya Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.